Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM E2106033. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Islawati SPD MPD. Baik, judul jurnal yang saya ambil yaitu peningkatan kandungan protein abon nangka muda. Jenis jurnal, jenis teknik kimia, nomor volume dan halaman, volume 7, nomor 1 dan halaman dari 17 dan sampai 21. Tahun 2012, penulis Dwi Ana Anggorawati, Harimbi Setiawati, Anastasia Bow Panawar Purba. Seperti yang kita lihat di atas PPT tersebut, adapun abstraknya, minimalnya kandungan protein pada nangka muda sebagai bahan baku abon, maka dilakukan proses fermentasi dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan protein sehingga layak dikonsumsi dengan kandungan proteinnya menjadi 25,398%, setara dengan abon daging sapi. Abon nangka muda yang sudah ada, kadar proteinnya berkisar 15%. Pada proses fermentasi dilakukan penambahan ragi, yaitu ragi tempe dan ragi tape. Penambahan dosis inokulum ragi sebanyak 0,5 gram sampai 200 gram selama 4 hari. Perlakuan proses fermentasi selama 4 hari dengan ragi tempe dapat meningkatkan kadar protein dari 5,506% menjadi 9,361%, dan menggunakan ragi tape terjadi peningkatan 10,591% kadar protein yang terbaik dari hasil fermentasi dipergunakan untuk pembuatan abon dengan penambahan bumbu. Selanjutnya dilakukan proses penggorengan dengan waktu penggorengan 30, 35, 40, 45, dan 50 menit. Dari penelitian diperoleh hasil terbaik waktu penggorengan 40 menit. Kadar protein 25,398%, kadar lemak 26,972%, karbohidrat 28,294%. Kadar air 5,731% dan bakteri E. coli negatif. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui dulu langkah-langkah atau step yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu melalui dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan saran. Nah, kita masuk di step pertama yaitu pendahuluan. Nangka muda pada umumnya hanya dimasak untuk pembuatan sayur. Selain digunakan sebagai bahan makanan berupa sayuran, nangka muda dapat dijadikan sebagai lauk pauk yang berbentuk abon. Pembuatan abon merupakan salah satu alternatif pengolahan nangka muda di mana abon memiliki daya simpan yang relatif cukup lama karena bentuknya yang kering. Banyak produk abon yang beredar di masyarakat tersebut dari daging sapi, daging ikan, dan daging ayam. Daging sapi memiliki kandungan protein yang tinggi, sedangkan pada buah nangka muda kandungan protein yang sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekayasa proses terlebih dahulu terhadap nangka muda sehingga nangka muda menjadi kaya akan protein. Dengan metode penelitian, analisis kadar protein dilakukan pada hari kedua, 3, 4, dan 5 dengan menggunakan metode Kiegal. Seperti dilihat di atas, hasil metode penelitian mulai dari nilai gizi pada abon nangka muda dengan ragi tape adalah kadar protein 25,398%, kadar lemak 26,972%, dan karbohidrat 28,294%. Ternyata
untuk kadar protein dan kadar karbohidrat lebih tinggi, sedangkan untuk kadar lemak lebih rendah dari abon jamur. Maka diambil kesimpulan bahwa kandungan gizi abon nangka muda lebih bagus dari abon jamur, sehingga abon nangka muda layak untuk diperjualbelikan. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pembuatan abon dari nangka muda, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan jenis ragi yang tepat untuk peningkatan protein pada nangka muda adalah ragi tape. Dengan peningkatan protein dari 5,506% menjadi 10,591% dan lamanya waktu penggorengan sangat berpengaruh. Waktu penggorengan yang terbaik selama 40 menit dan terjadi peningkatan kadar protein dari 10,591% menjadi 25,398%. Terakhir, saran. Perlu mengontrol suhu fermentasi agar lebih stabil, dan untuk memperoleh hasil lebih baik sebelum melakukan fermentasi, hendaknya lebih dijaga kesterilan alat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan review jurnal yang telah saya pilih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan yang lebih itu hanya datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.